Kali ini kita akan coba belajar dengan apa yang biasa banyak kita dengar ya, yaitu apa itu jati diri. Jadi memang pada tahap awal saat seseorang itu mulai perjalanan spiritualnya, memulai perjalanan jiwanya, memulai untuk mencapai kesadaran itu, pertama-tama orang harus mengenal yang namanya jati diri. Jadi jati diri itu apa sih? Jati diri itu yaitu diri kita yang sesungguhnya. Jadi pada awal-awal itu kita mesti tahu dulu siapa sih diri kita sesungguhnya. Hal ini tidak ada suatu pemahaman dari luar tentang apa itu jati diri. Jadi jati diri itu harus diri kita sendiri yang menjawab, yang mencari, dan yang menemukan. Jadi awal-awal proses kesadaran itu yaitu proses saat kita mencari jati diri itu. Karena selama ini kita banyak terdoktrin atau mengikuti segala sesuatu yang berasal dari luar diri kita, seperti siapa itu manusia, asal mula manusia dan sebagainya, ya kan? Jadi tahap-tahap awal itu saya mencari jati diri itu karena saya merasa kok hidup itu, jadi ini saat-saat saya belum memiliki kesadaran sama sekali ya. Jadi gini, kok saya itu melakukan segala sesuatu sudah yang terbaik, banyak mengorbankan diri sendiri, kepentingan diri sendiri untuk orang lain dan sebagainya. Tetapi kok apa yang kita lakukan, apa yang kita korbankan, seolah-olah kok tidak berarti gitu loh, tidak ada manfaatnya bagi diri sendiri dan tidak ada respon yang baik dari orang lain. Jadi dari sana akhirnya saya suka merenung awalnya ya. Jadi suka merenung, biasanya saya kan suka ke gunung. Jadi kalau saya pergi gunung, kalau malam hari itu saya sukanya itu keluar dari tenda. Keluar dari tenda, terus sukanya duduk di bawah pohon atau di dekat-dekat bebatuan. Pokok di tempat-tempat yang sunyi, yang agak jauh dari tenda. Jadi tempat-tempat itu bisa dibilang sangat gelap sekali. Tapi dari kegelapan itu saya bisa melihat, masih bisa melihat namanya bayangannya gunung. Jadi bentuknya kan hitam ya, gunung. Terus bentuknya tumbuhan, pohon-pohon yang besar-besar. Terus bisa melihat bintang-bintang.
bintang-bintang yang begitu banyaknya. Dari sana saya akhirnya mulai timbul suatu pemahaman, yaitu manusia, diri saya adalah bagian dari alam semesta ini. Diri saya dan alam semesta ini tidak terpisahkan. Jadi saya itu sering berpikir gini, gunung ini terbentuk berapa ribu tahun atau berapa juta tahun yang lalu ya. Terus pohon-pohon yang banyak yang lebat ini sudah berusia berapa puluh tahun gitu loh. Dari sana akhirnya saya menyadarilah bahwa usia kita itu sangat pendek. Begitu juga saat saya melihat bintang-bintang yang begitu banyaknya, ya kan? Karena di gunung kita tidak ada polusi udara. Maksudnya polusi cahaya. Ya kan? Tidak ada cahaya sama sekali. Jadi kita melihat bintang itu jauh lebih banyak, jauh lebih terang. Akhirnya saya saat itu mulai belajar astronomi. Jadi perbintangan, ya, asal usul, terus bintang-bintang terjauh itu berapa jauhnya, berapa tahun cahaya. Terus dari sana saya akhirnya saya menyadari bahwa diri kita ini ya adalah bagian dari alam semesta. Jadi namanya kelahiran, ya, masa-masa suka duka, bahkan masa-masa kematian pun sudah seperti halnya suatu siklus saja di alam semesta ini. Terus pada akhirnya pun saya juga akhirnya paham kalau sesuatu itu ada, ya kayak kita manusia kan, ada manusia itu juga pasti kan ada bahannya, ya ada bahannya. Terus setelah kita meninggal pun juga bukannya hilang atau gimana, kan juga masih ada itu, ya kan, bahannya istilahnya. Jadi dari sana akhirnya saya timbul pemikiran kalau manusia ini, ya kan, diri saya ini, ya kan, tak lain adalah suatu percikan cahaya ilahi. Mungkin kalau dalam agama Islam dinamakan Nur Muhammad ya. Kalau dalam agama Kristiani dinamakan Roh Kudus. Jadi saat itu pun saya akhirnya menyadari pemahaman kita kan selama ini kalau jiwa itu diciptakan, ya kan? Habis itu dimasukkan surga atau neraka, ya. Terus habis itu gimana, ya kan? Masa di surga selamanya atau di neraka selamanya? Terus sebelum dicipta kita jadi apa gitu loh? Sebelumnya kita itu apa? Apakah kita moro-moro tiba-tiba ada tanpa bahan, tanpa namanya orang itu segala hal di dunia inilah tidak ada yang tiba-tiba muncul tanpa bahan. Minimal itu bahannya apa? Dari situ akhirnya saya memahami tentang Big Bang, tentang energi. Jadi semua di alam semesta ini pada dasarnya adalah energi. Karena Big Bang itu, asal mula Big Bang ya karena ledakan energi itu. Akhirnya pun saya
sadar, terbangun. Kalau kita ini bukan dicipta, tapi kita ini merupakan bagian dari pancaran energi ilahi itu. Lalu, kalau kita sudah tahu kita ini bagian dari energi ilahi itu, terus apa? Apa yang kita perbuat di dunia ini, mau apa, tujuannya apa, ya kan? Di sana pun saya akhirnya belajar tentang filosofi kejawen, yaitu sangkan paraning dumadi dan manunggaling kawula Gusti. Jadi dari dua filosofi itu saya akhirnya mempelajari dengan olah batin, dengan olah pikiran, dengan olah perasaan, dengan olah hati nurani. Jadi sangkan paraning dumadi itu adalah dari mana kita berasal dan kemana kita pergi. Terus kalau itu manunggaling kawula Gusti adalah yang mengartikan adalah kita ini juga bagian dari Tuhan. Jadi Tuhan itu, ya maksud saya Gusti itu ya kawula, kawula itu ya Gusti. Dari sana akhirnya saya mulai mengerti lah, punya kesadaran kalau kita itu makhluk sang ilahi. Kita itu tidak, bukannya terpisah dari sang ilahi itu sendiri. Kita adalah bagian dari sang ilahi itu. Jadi dari sana akhirnya kita tahu, mulai belajar sifat-sifat Tuhan itu apa saja gitu loh. Pada intinya sifat Tuhan cuma satu, yaitu cinta kasih. Tapi di sana kan ada penjabarannya, misalkan ya tidak menghakimi, memaafkan, menerima, ikhlas, dan sebagainya. Mungkin dalam ajaran agama Islam lebih mendetail ya. Kalau nggak salah, saya beberapa kali mendengar kalau ada 40 sifat Tuhan ya. Jadi akhirnya kita mempelajari sifat-sifat itu. Jadi supaya sifat-sifat itu ada dalam diri kita, supaya kita itu bisa menyerupai dengan Gusti itu. Tapi banyak orang menyalahartikan selama ini. Banyak orang itu yang menyalahkan, seolah-olah menghakimi, kalau berarti kamu mengaku Tuhan atau gimana. Seharusnya bukan mengaku Tuhan, tapi kita bagian dari Tuhan. Energi kita itu energi Tuhan. Tapi ya memang energi itu kan ada besar kecilnya ya. Energi ketuhanan dalam diri kita itu kecil gitu aja. Jadi sang energi ilahi itu jauh lebih besar. Seperti halnya itu air laut, sedangkan kita itu ada titik-titik air yang jatuh ke bumi, yang pada ujungnya, pada intinya akan kembali ke laut semua gitu loh. Kalau sudah ke laut, terus ngapain air itu? Ya tidak lagi disebut air sungai, air danau, atau air got, atau air kemasan, ya kan? Atau air mata. Akhirnya kan tetap juga disebut juga tetap air laut kalau sudah menyatu di laut ya. Jadi dari sana kita akhirnya mulai timbul pemahaman, berarti yang namanya aku itu sejatinya ya ketuhanan itu sendiri gitu loh. Jadi gimana kita berusaha mengasihi sesama, berusaha menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita.
Pertama-tama yang saya selalu lakukan adalah kejujuran. Jadi ucapan, isi hati, dan pikiran itu harus jujur. Jadi ucapan itu harus jujur. Akhirnya apa? Ada istilah pahit lidah. Kok dalam kejawen itu. Pahit lidah itu apa? Jadi kata-katanya itu manjur. Karena ia sudah memiliki energi ketuhanan yang mulai meningkat. Kalau pikiran kita sudah mengarah ke Sang Ilahi, batin kita mengarah ke Sang Ilahi, mulut kita jujur. Dari sana akhirnya saya mulai belajar tentang ketuhanan, tentang jalan-jalan ketuhanan, tentang agama, beberapa lah agama, ajaran agama Hindu, agama Buddha, agama Islam Ma'rifat, Sesi Jenar. Kalau Katolik kan sudah ibarat sudah banyak belajar dari kecil ya, gitu loh. Dari sana akhirnya kita punya sikap respect dan hormat kepada apapun dan siapapun, termasuk pada makhluk-makhluk yang tidak terlihat mata terlanjang gitu. Kalau kita sudah mengenal jati diri kita, maka kita akan lebih mudah untuk belajar sifat-sifat Sang Ilahi itu sendiri. Jadi tujuan manusia memang pada dasarnya adalah manunggaling kawula Gusti. Jadi mempunyai sifat-sifat Tuhan dalam diri kita, atau bisa disebut dengan kesadaran murni, kesadaran ilahi. Kalau orang sudah mencapai itu kan namanya diri kita dan Tuhan sudah sejalan kan. Bukannya terus kita Tuhan punya kuasa gini-gini, bukan. Maksudnya itu kita sudah melepas segala hal yang berenergi negatif gitu loh. Terus berbuat baik bagi sesama, menjauhkan diri dari hal-hal yang kurang baik. Kalau kita sudah mulai meningkat kesadarannya, beberapa kali saya bertemu dengan orang-orang yang tercerahkan, orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi lah. Jadi pernah di gunung pun saya langsung disapa sama istilahnya Bapak W lah. Padahal sebelumnya nggak kenal, cuma dia langsung berkata, kita langsung bilang, masnya ini wadahnya sudah siap. Kalau Tuhan mengizinkan, nanti malam saya ajari mas untuk, saya tuntun, bukan ngajari, saya tuntun untuk bisa Rogo Sukmo. Terus saat itu saya juga bilang, Pak, mungkin saya belum siap, saya masih jauh dari yang namanya ketuhanan, ya kan? Karena saya masih banyak keterikatan dunia. Takutnya hal seperti itu saya belum mampu untuk mengendalikan mungkin kesombongan saya, ya, mungkin keinginan saya, ambisi dan sebagainya. Jadi akhirnya saat itu memang
saya tidak memiliki niatan untuk ke arah sana. Karena selama ini saya kan belajarnya tentang kebijaksanaan, membina diri, ya kan, melatih diri. Terus beberapa kali juga, bukan beberapa kali, sempat satu kali yang saya juga ditegur sama Bante itu biksu ya. Jadi waktu di upacara ritual 100 harinya ayah saya, kita kan datang satu keluarga, ada mungkin 8 orang atau 7 orang ya saat itu ya. Saat itu ada Bante yang baru masuk ke ruangan. Pertama kali lihat saya, dia langsung tertegun gitu loh. Sebenarnya saya sudah merasakan kalau Bante ini memiliki energi yang kita saling menarik gitu loh. Cuma saya tuh saat itu diam aja karena saya nggak maulah memandang beliau, karena ya bukannya apa ya, karena saya juga merasa masih jauh lah dari sana. Terus saat itu Bante benar-benar memandang saya dengan tertegun. Terus setelah habis ritual, Bantenya kan sempat ngobrol sama saya. Dia ya bilang, kamu tahu tadi saya lihatin ya. Saya bilang, iya tahu Bante. Gimana Bante, apa saya ada salah jalan dalam mencapai ketuhanan? Dia bilang, tidak ada, lanjutkan aja. Terus setelah itu kita ngobrol, terus ditanya dia, kamu belajar apa? Ya, saya belajar banyak Bante, termasuk kejawen gini-gini. Terus Bantenya bilang, hati-hati kalau kejawen gini. Terus saya juga bilang, kejawen yang saya ajari cuma filosofinya saja, saya tidak melakukan ritual-ritual. Oh ya, berarti katanya Bante ya nggak apa-apa, bagus. Karena kalau kita, jadi istilahnya saya itu fokus untuk ke diri sendiri, fokus untuk melepas apa itu keinginan dan harapan. Karena banyak sekali harapan kita itu yang terus terang sukanya kita berharap A, malah nggak dapat A, dapatnya B. Seringkali kita tidak mau B, malah dikasih B, gitu loh. Jadi dari sana akhirnya saya sadar kalau apa itu harapan dan keinginan yang kurang baik itu pasti kita akan tidak mendapatkan. Jadi jalan mencapai kesadaran, jalan untuk jati diri itu sebetulnya setiap orang itu sama. Tidak ada perbedaan antara agama A, kepercayaan B, keyakinan C dan sebagainya. Itu tidak ada perbedaan. Jadi dalam video ini saya akan berusaha untuk membagikan pengalaman saja. Terus ada juga ya, seringkali juga kalau kita melakukan pendakian ke Indrokilo, ya Indrokilo kan tempat untuk melakukan meditasi dan sebagainya. Kalau kita berpapasan sama orang-orang yang memang melakukan meditasi, padahal saya berpakaian seperti pendaki biasa, karena memang saya di sana tujuannya bukan untuk meditasi, tapi tujuannya untuk pendakian dan menenangkan diri gitu aja. Pasti orang yang bersangkutan pasti punya kontak energi batin pada saya gitu loh. Saya juga heran, kenapa kok sama teman saya nggak begitu sikapnya, kok sama saya kok seolah-olah mata itu kita nggak bisa ngalihkan sama orang tersebut. Begitu juga dengan orang tersebut gitu loh. Tapi kalau sama teman-teman tuh nggak segitu gitu loh. Ya mungkin karena tarikan energi ya. Jadi itu semua pengaruh dari energi dan hukum law of attraction. Jadi hukum tarik menarik.
karena mungkin energi kita sudah serupa, jadi gitu loh, sudah hampir mirip gitu loh. Ya ini proses, memang proses untuk diriku sendiri ya. Saya bukannya terus merasa saya sok gini-gini, enggak. Kita semua itu sama, semua adalah proses perjalanan. Mungkin saya memulai lebih dini aja gitu loh. Jadi sejak saya mulai mengenal jati diri itu, bisa dibilang saya malah nggak pernah sakit. Jadi dulu itu saya kadang sering sakit ya, kadang bukan sering sakit, tiba-tiba kepala pusing, mata kedutan, jantung ini kadang sering berdebar. Tapi setelah saya mengenal jati diri, maka semua penyakit itu hilang total. Setelah saya pelajari, kenapa kok hal itu sampai sakit-sakit itu ya, yang merasa kadang tiba-tiba sakit kepala ya, kepala sakit, terus mata itu kadang pure kabur sama sekali, kedutan kabur, dada kadang berdetak, setiap malam tuh dada waktu kita tidur nggak apa-apa, tiba-tiba duduk mendetak itu. Padahal saya tes ke rumah sakit ya nggak apa-apa, pasang alat itu nggak ada masalah apa-apa. Setelah saya kenal dengan diri saya yang sesungguhnya, ya itu semua hilang. Setelah saya pelajari, ternyata memang itulah awalnya, awal proses pembukaan sumbatan pada cakra-cakra di dalam diri kita. Cakra hati, yaitu cakra tentang cinta kasih. Ada cakra tenggorokan, cakra tentang ucapan. Cakra dahi, ini cakra mata ketiga ini. Biasanya kita bisa melihat sesuatu dengan lebih bijak. Jadi dalam arti bisa juga tergantung memang bakatnya di mana. Ada yang bisa bakat kan lihat makhluk astral. Kalau saya bisa melihat, tapi nggak sering-sering amat gitu loh. Sesekali aja bisa melihat. Terus habis itu cakra mahkota. Cakra mahkota cakra kebijaksanaan. Ini cakra ini berhubungan dengan energi ilahi yang terhubung dengan energi ilahi yang di atas. Jadi ternyata semua itu karena memang diri ini sudah dipersiapkan, wadah jasmani ini memang sudah dipersiapkan. Jadi setelah itu ya kadang yang namanya kita tanpa kita sengaja, jadi kadang ya kita bisa beberapa kali bisa lepas, tapi ya kembali lagi jiwa kita. Terus beberapa kali juga bisa melihat guru sejati kita. Jadi guru sejati itu ya adalah diri kita sendiri, tapi dia bisa mewujud dan bersuara. Ya semoga ini memang durasinya panjang ya, bisa hampir 2 kali dari video saya sebelum-sebelumnya. Tapi ini kenapa saya jelaskan, karena ini adalah sesuatu yang penting bagi diriku gitu loh. Dan untuk saya bagikan kepada saudara sejiwa. Ya mungkin kalau ada pengalaman atau apa, atau bisa di-share di komen ya. Atau bagi yang para saudara yang sudah bisa memiliki energi yang sangat tinggi ya, monggo kalau saya salah dikoreksi atau
atau ada apa yang rasanya ya silahkan dikoreksi. Oke, semoga semua ini bermanfaat, ya kan? Setidaknya kita itu bisa meninggalkan kita dihadirkan di dunia ini bisa meninggalkan sesuatu yang baik. Mungkin kan dengan saya membuat video ini, jejak digital saya kan lalu ada gitu loh. Mau dilihat kapanpun bisa gitu loh. Oke. Salam damai.